Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di video kali ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hairunisa dari kelas 7E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Hamzanwadin. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan multikultural. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan multikultural. Yang kedua, konsep pendidikan multikultural. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Langsung saja, pengertian pendidikan multikultural menurut para ahli tilaar, multikulturalisme merupakan institusionalisasi dan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam suatu nation state atau bahasa bidang-bidang atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan perumahan, pendidikan dan lain-lainnya. Yang kedua, menurut para ahli Suparlan, multikulturalisme merupakan paham yang mengakui suatu perbedaan dan keberagaman dalam bingkai kebersamaan dan kesederajatan. Jadi, dapat kita simpulkan pengertian pendidikan multikultural dari penjelasan para ahli tersebut adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan domain esensial yang harus dihadirkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Jika selama ini pembekalan multikultur hanya sebatas sentuhan instruksional yang bersifat normatif, sehingga siswa baru mengenal unsur permukaan dari bangsanya. Kedepan diperlukan model pendidikan multikultural yang terintegrasi secara holistik dalam suatu mata pelajaran atau bidang studi. Dalam bidang studi yang formal yang dibelajarkan di sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Pentingnya pendidikan multikultural ini semakin diperkuat oleh derasnya multikultur, tantangan globalisasi, secara dampak dari kemajuan ipteks yang merupakan ancaman tersendiri bagi keutuhan bangsa dengan karakteristik pluralis. Selanjutnya, pengembangan model pendidikan multikultur diorientasikan sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang kedua, pengintegrasian domain multikultur secara holistik ke dalam mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultur. Dan yang keempat, ketertanggapan dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, keterampilan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi konteks keberagaman dalam kehidupan yang real. Dan guru sebagai pengembang dan pelaksana dan dituntut untuk mampu, yang pertama, mengintegrasikan materi multikultur ke dalam mata pelajaran atau bidang studinya secara holistik. Yang kedua, memilih dan mengembangkan model pendidikan multikultural yang feasible bagi siswa. Yang ketiga, mengembangkan model penilaian multikultur yang sesuai dengan tuntutan kurikulum formal. Yang terakhir, melaksanakan tidak lanjut dan dari pendidikan multikultur yang telah dilaksanakan bagi ketuntasan pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya, model pendidikan multikultur yang berkembang. Yang pertama, mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain. Yang kedua, hubungan manusia, membantu siswa melakukan percampuran antar kelompok. Yang ketiga, single group, yakni program yang mengajarkan hal-hal yang memajukan pluralisme yang tidak menekankan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang keempat,
pendidikan multikultur melalui reformasi pendidikan yang menyediakan kurikulum serta materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa. Dan yang terakhir, pendidikan multikultur yang sifatnya rekonstruksi sosial dengan tujuan menyatukan keberagaman dan menantang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Tillard dan Stern, ada 6 konsep umum pengembangan pendidikan multikultural. Di antaranya yang pertama, right to culture dan identitas budaya lokal sebagai manifestasi jawaban globalisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menunjukkan identitas kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan Indonesia yang holistik. Yang ketiga, konsep pendidikan multikultur yang normatif. Dan yang keempat, pendidikan multikultur merupakan suatu rekonstruksi sosial, yakni sebagai alat untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada di dewasa ini atau yang saat ini. Yang kelima, pendidikan multikultur di Indonesia memerlukan pedagogik yang baru. Dan yang terakhir, yang keenam, pendidikan multikultur bertujuan untuk mewujudkan visi kebangsaan di masa depan serta etika berbangsa. Yang tadi menurut Tillard, yang sekarang menurut Banks, menawarkan 3 model pendidikan multikultur yang layak dikembangkan di negara-negara dengan tingkat heterogenitas tinggi yang seperti salah satunya di Indonesia. Yang pertama, memasukkan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan atau mengadakan satu bidang kajian atau mata pelajaran khusus tentang multikultur dalam kurikulum nasional. Kemudian yang ketiga, menjadikan multikultur sebagai paradigma dalam pengembangan kurikulum nasional. Di samping itu, menurut NCSS 2004 Rasional Akademik Pendidikan Multikultural, yang pertama, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, mengkondisikan siswa untuk berbicara berbagai tentang budaya dan relasi sosialnya. Yang ketiga, membelajarkan siswa tentang budaya diri, lingkungan, dan bangsanya termasuk kehadiran berbagai ras dan etnis dalam lingkungan masyarakatnya. Dan yang terakhir, meningkatkan keberterimaan siswa terhadap budaya bangsa lain. Kemudian selanjutnya ada 3 jenis pendidikan multikultural yang selama ini telah dikembangkan di beberapa negara, yang salah satunya Amerika Serikat, Asia, Eropa, dan lain-lain. Yang pertama, pendidikan multikultural yang menekankan pada pencapaian normatif. Yang kedua, pendidikan multikultural yang menekankan pada bagaimana siswa belajar tentang keberagaman. Yang ketiga, model pendidikan multikultural yang menekankan pada isu dan tindakan sosial. Tujuan dari pendidikan multikultural menurut Raharjo 2005, yang pertama, meningkatkan konsep dan pemahaman diri, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain, masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman dan konflik sosial. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis terhadap masalah yang timbul dari pluralitas masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa. Dan yang keenam, meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Yang ketiga, yang sekarang kita bahas tentang bagian yang ketiga, yang tadi pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Proses pendidikan multikultural yang harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis, tidak ada pemaksaan, dan pemberian kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa mengakses informasi yang dibutuhkan. Ada beberapa metode mengajar yang fleksibel untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultural. Dalam pendidikan multikultural, yang pertama ada modeling, yang kedua trial and errors, yang ketiga values clarification technique.
dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan melalui pengembangan personalitas, mengembangkan pengetahuan dasar tentang masyarakat dunia yang bermakna bagi kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dengan eksplorasi bebas melalui discovery dan inquiry tentang multikulturalisme. Mungkin hanya itu untuk materi tentang pendidikan multikulturalisme yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.